Bapak Ibu sekalian, jadi itu tadi merupakan apa yang perlu diantisipasi dalam menghadapi adaptasi dengan COVID-19 dan untuk menyiapkan siswa-siswa kita untuk menghadapi revolusi industri 5.0. Jadi intinya bahwa yang kita hadapi itu adalah pertama harus menyiapkan eh, generasi muda kita, anak didik kita untuk menyongsong revolusi industri 5.0. Kemudian COVID-19 ini adalah satu kondisi di mana ini sebetulnya mempercepat adaptasi kita ke revolusi industri 5.0. Di mana karena adanya pandemi ini maka kita harus melakukan social distancing. Nah, ini menyebabkan perubahan-perubahan yang asalnya kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, sekarang lebih banyak kepada daring. Kalaupun nanti ada kondisi new normal, sekolah bisa dibuka, ada kemungkinannya kita menggunakan blended learning. Jadi menggabungkan antara pembelajaran online dan pembelajaran offline. Nah, secara ringkas, kiat-kiatnya adalah pertama tentunya harus mempersiapkan infrastruktur yang berhubungan dengan pembelajaran online, yaitu misalnya kemampuan literasi digitalnya, kemudian infrastruktur baik secara pribadi maupun di sekolah untuk pembelajaran secara online, dan tentunya meningkatkan kapasitas guru. Nah, kapasitasnya apa? Pertama, harus memahami dulu aplikasi-aplikasi pembelajaran daring. Kemudian kita harus bisa mengidentifikasi apa kelebihan dan kekurangannya. Berdasarkan kelebihan dan kekurangannya itulah maka kita bisa memilih mana aplikasi daring yang paling cocok untuk kebutuhan kita. Nah, yang kedua bahwa pembelajarannya itu kita harus mendesain suatu pembelajaran yang lebih ke arah kontekstual, memberikan pengalaman kepada siswa sehingga ini akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih bagaimana belajar menjadi seorang manusia pembelajar, bagaimana dia mengarahkan arah proses pembelajarannya, membangun mindset akademiknya. Diharapkan ini menjadi suatu pembelajaran yang bermakna bagi siswa dan lebih-lebih mengarah kepada bagaimana meningkatkan kompetensi yang keterampilan revolusi industri 5.0 dan kecakapan hidup untuk beradaptasi terhadap perubahan. Nah, untuk kurikulumnya, nah Bapak Ibu bisa mengembangkan dengan mengidentifikasi mana materi intinya, kemudian materi yang lainnya kita didesain untuk proses pembelajaran mandiri. Nah, sementara untuk pembelajaran mandirinya sendiri, itu kita bisa memilih sesuai dengan karakteristik tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi kita bisa menggunakan pembelajaran tematik, berkolaborasi antar guru, sehingga ini akan lebih meringankan dari segi tugas kepada siswa. Jadi pembelajaran tematik berdasarkan tematik bergabung misalnya matematik, IPA, atau matematik, fisika, biologi, kimia, atau bisa gabung dengan yang lain. Mengembangkan satu pembelajaran matematik yang gabungan kolaborasi dari beberapa mata pelajaran. Bisa juga pendekatannya dengan melakukan pembelajaran secara moduler. Nah, itu tergantung dari karakteristik dari setiap sekolahnya masing-masing. Nah, pada bagian akhir saya ingin sedikit memberikan motivasi. Jadi kiat-kiat motivasi guru itu kita selalu harus bermulai dari berpikir dulu. Jadi kita berpikir, merencanakan, kemudian dari merencanakan kita lakukan. Action, jadi thinking, berpikir, kemudian melakukan. Dari hasil pemikiran kita lakukan. Kalau kita lakukan setelah terus-menerus, akhirnya akan menjadi kebiasaan, habit. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan, biasanya itu menjadi satu yang efektif. Kalau sudah efektif, bisa menjadi suatu yang usaha yang sukses dari adaptasi kita terhadap new normal yang baru. Nah, intinya adalah mulai dari berpikir, bertindak, menjadi kebiasaan, menjadi efektif, dan sukses itu harus dimulai dari niat.
niat kita, kemudian percaya diri, baru konsisten. Jadi kalau niatnya kuat, maka kita bisa percaya diri untuk bisa melakukannya. Kalau sudah percaya diri, maka kita akan melakukan secara konsisten. Sebetulnya ada cerita mengenai uh, perlombaan, kata-kata yang melakukan perlombaan. Uh, tapi mungkin lain waktu, karena waktunya tidak memungkinkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini memberikan sedikit pencerahan dan bermanfaat bagi khususnya bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.